kelompok 6, kami di sini akan menjelaskan perjalanan kami mencari supplier untuk dijadikan sebuah ekspor. Nah, pertama-tama kami di sini mencari dulu sebuah perusahaan yang akan dijadikan sebuah ekspor. Nah, di sini kelompok kami itu mencari perusahaan di sekitaran Batu Jajar, dan setelah kami mencari dan akhirnya kami menemukan sebuah perusahaan yang dimana perusahaan ini perusahaan kerajinan tangan. Perusahaan ini yang bernama Kreasi Imah Kertas. Dan kenapa kami mengambil perusahaan ini, karena kami tertarik dengan barang-barang yang ada di sana. Nah, di dalam Kreasi Imah Kertas ini ada beberapa kerajinan yang sudah saya jelaskan tadi. Di sana itu kayak kerajinan itu ada seperti dari bambu yang kayak gitu, dari pelepah pisang. Nah, di sana juga ada beberapa kerajinan yang dari bambu itu kayak seperti ada anyaman tas gitu yang dibuat tas, terus juga ada figura yang jadi lebih menarik gitu. Terus juga di sana ada tempat naruh tisu, terus ada tempat pensil dan masih banyak lagi. Nah, kami di perusahaan ini mengambil sebuah produk yaitu paper bag. Nah, kenapa kami mengambil paper bag? Karena paper bag ini sekarang banyak banget digunakan di mana-mana, termasuk kayak di toko gitu. Nah, sekarang kan orang yang pada belanja itu menggunakan paper bag ya buat kayak shopping haul kayak gitu. Nah, jadi kelompok kami tertarik kepada sebuah produk di sana yaitu paper bag. Dan juga kami mengambil paper bag itu supaya ramah lingkungan. Nah, akhirnya kami sudah menemukan produknya, kami juga sudah tahu bagaimana perusahaan itu, dan kemudian akhirnya kami benar-benar mengambil sebuah produk paper bag di sana. Dan setelah itu juga kami melanjutkan mencari kayak buyer, terus juga kami harus tahu nih negara mana yang akan dijadikan sebuah ekspor paper bag yang kami produk yang udah kami sepakati. Nah, dari sana kami kelompok kami melakukan berbagai pelajaran kayak gitu. Kami juga menyepakati harganya FOB ekspor yang kayak gitu juga. Dan terus kami sudah sudah mencari negara yang akan dijadikan ekspor untuk produk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziz Pramudika. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan pertama, yaitu dasar-dasar ekspor. Yang pertama ada HS Code, Harmonized System, atau biasa disebut HS. Dalam suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi, perdagangan, pengangkutan, dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya. Dengan HS memberikan keseragaman dalam penggolongan daftar barang yang sistematis, memudahkan pengumpulan data dan analisis statistik perdagangan dunia, memberikan sistem internasional yang resmi untuk pemberian kode penjelasan dan penggolongan barang untuk tujuan perdagangan. Ketentuan ekspor yang harus diberitahukan: barang akan diekspor ke kantor bea dan cukai, tempat pemuatan dan penggunakan PB. PB dibuat oleh eksportir berdasarkan dokumen pelengkap pabean berupa invoice, packing list, dan dokumen lain yang diwajibkan. Adapun ketentuan ekspor, yang pertama kategori produk, legalitas usaha, dan sertifikat. Yang diketahui dari pertemuan 2 adalah mempelajari tentang eksportir yang terdiri dari 2 jenis, yaitu trader dan produsen. Maksud dari trader yaitu menjual sistem, kemampuan, dan memanage barang. Sedangkan produsen itu berfokus terhadap membuat barang. Selain itu, dari pembahasan ini saya mengetahui tentang sistem pengiriman ekspor ke suatu negara dengan ketentuan atau syarat yang berlaku. Akan tetapi tidak hanya itu, saya juga
mengetahui tentang sistem pembayaran untuk ekspor-impor dengan dua belah pihak atau negara. Selain itu juga ada pembayaran adalah untuk mengurus bea untuk ekspor melalui jalur darat, air, dan udara. Jika ingin mengekspor, kita harus mengisi terlebih dahulu PEB. Dan untuk mengekspor barang, ada beberapa hal yang dibutuhkan, yaitu seperti surat, sertifikat, legalitas yang sesuai dengan produk kita dan sesuai dengan negara asal. Makanya dengan segala hal birokrasi yang ada, kita harus mengikuti dan mentaati itu. Pertemuan keempat yang saya pahami adalah tentang metode pengiriman, yaitu ada retail pengiriman. Biasanya ada yang mengirim berupa sampel, pengiriman LCL, barang akan sampai hanya di pelabuhan saja menggunakan kontainer. Jika memakai LCL, ini akan lebih ekonomis, tetapi ada kerugian barang yang rusak. Karena pengiriman menggunakan metode ini, barang dalam satu kontainer bisa berbeda. Selain LCL, ada juga FDL, yaitu Full Container Load, yaitu jenis satu barang dalam kontainer full dengan barang yang dimiliki. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat keuntungan barang akan lebih aman, tetapi ada kerugian juga dari segi biaya yang tinggi jika barang kurang dari kapasitas. Pihak yang terlibat dalam melakukan ekspor ini yaitu ada shipper, consignee, dan shipper ke consignee ini adalah pihak yang terkait atau bisa disebut dengan forwarder. Kita melakukan ekspor atau impor, alangkah baiknya kita mengenali terlebih dahulu apa itu Incoterms atau International Commercial Terms, yang merupakan sebuah istilah yang sering digunakan dalam perdagangan internasional terkait tanggung jawab serta resiko yang akan timbul dari setiap transaksi perdagangan. Tujuannya itu agar tidak terjadi kesalahpahaman dan mengatur hak dan kewajiban masing-masing dari pihak eksportir maupun importir. Macam-macam Incoterms itu ada XWOC, FOB, CNF, dan CIF. XWOC ini hanya berfokus untuk menyiapkan barang, jadi si pembeli yang mengambil dari gudangnya langsung. Untuk FOB, eksportir bertanggung jawab mengantarkan barang sampai pelabuhan yang telah disepakati dan munculnya biaya tracking. Sedangkan untuk CNF ini, eksportir yang bertanggung jawab mengantarkan barang sampai ke pelabuhan tujuan yang telah ditentukan oleh pembeli. Setelah sampai tujuan, semuanya tanggung jawab itu beralih kepada importir. Hampir sama dengan CNF, CF ini di mana eksportir itu yang bertanggung jawab penuh atas pengiriman barang serta dilengkapi asuransi. Sebelum itu kita juga harus selalu memperhitungkan harga jual terlebih dahulu produk yang akan kita jual, dari penjualannya, dari harga beli produk tersebut atau HPP, kemudian biaya umum di mana ada tenaga kerja loading, biaya bank, dan terakhir ada profit di mana itu merupakan sebuah laba berapa persen kalau kita untung. Nah, setelah semuanya dilakukan, barulah kita membuat sebuah kompro produk yang akan kita pasarkan atau kita ekspor dan jual itu, dimana isinya itu harus mengenai tentang apa sih produk yang akan kita jualkan. Di sini harus terlihat menarik dan unik. Di pertemuan 9 ini kami mempelajari mengenai materi cash in advance, yaitu importir harus melakukan pembayaran di awal kepada eksportir. Setelah itu eksportir akan menyiapkan dan mengirimkan barang setelah pembayaran ini selesai. Ini yaitu paling menguntungkan untuk pihak eksportir karena dapat menghilangkan risiko barang tidak dikirim dan uang diterima dapat digunakan untuk modal produksi berikutnya. Tetapi jika di sisi importir, karena harus memberi uang terlebih dahulu sedangkan barang belum dikirim. Selain itu ada metode pembayaran letter of credit atau LC. Resiko dari pembayaran ini jika dilihat dari sisi eksportirnya itu, maka tidak mendapatkan pembayaran dari importir, dan resiko importir tidak dikirim barang oleh eksportir. Untuk meminimalisir risiko keduanya, diperlukan pihak ketiga yaitu pihak bank. Dan jika semakin banyak bank yang terlibat, maka biayanya akan semakin tinggi. Di pertemuan 10, kelompok kami sudah menyiapkan untuk pemasaran, yaitu kami sudah memahami mengenai HS kode, dan di HS kode kami, di kelompok kami atau barang yang akan kelompok kami ekspor yaitu paper bag dengan kode HS kodenya itu 4819300. Setelah menyiapkan HS code ini, kami membuat harga FOB
Setelah itu kami membuat surat penawaran untuk calon konsumen jika ada yang ingin membeli produk kami. Dan setelah itu kami juga menyiapkan alat promosi seperti kompro, kartu nama, dan sosial media. Berikutnya. Di sini di pertemuan ke-12, di sini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan dari INA Export dan Trademex, yang dimana menjelaskan tentang negara-negara yang akan jadi tujuan untuk ekspor. Di pertemuan ini juga menjelaskan beberapa hal seperti ada contoh SKS, INV, dan PL. Di pertemuan ini juga membahas tentang sales agreement, yaitu mencakup beberapa hal. Yang pertama ada produk penjual, adalah produsen atau distributor produk. Yang kedua ada time of payment. Yang ketiga ada delivery. Yang keempat ada accuse of delay or failure to perform. Terus juga yang kelima ada termination. Yang keenam ada disclaimer of warranty. Yang ketujuh ada limitation of liability. Yang kedelapan ada severability. Kesembilan ada waiver. 10 ada remedies atau legal fees. Yang ke-11 ada enter and agreement. Terus selanjutnya pertemuan ini juga membahas tentang promosi. Selanjutnya di sini untuk pertemuan 13, pada pertemuan ini menjelaskan beberapa hal penting, yaitu tentang buyer dan juga menganalisis negara mana yang akan dijadikan sebagai tujuan ekspor pada perusahaan yang sudah kita pilih. Lalu ada beberapa sosial media untuk dijadikan sebuah referensi ekspor, tujuannya untuk pembelajaran ekspor, yang dimana beberapa hal ini juga mencakup tujuan untuk ekspor tersebut. Terus juga belajar binaan sektor swasta atau Astra seperti IT, PC, ATDAG, FTA, dan juga Imagrau.